Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Fitria dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya yaitu tentang teks narasi bagian yang kedua. Nah, sebelumnya saya sudah menjabarkan teks narasi secara intinya. Namun sekarang saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai unsurnya, karena unsur di sini adalah bagian penting dalam teks narasi. Unsur teks narasi kemarin sudah saya jelaskan ada 7 unsur. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah alur, yang ketiga adalah latar, yang keempat adalah tokoh, yang kelima adalah watak, yang keenam adalah amanat, yang ketujuh adalah POV atau sudut pandang. Nah, ketujuh unsur ini disebut dengan unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Yaitu unsur dari dalam suatu cerita. Oke, jadi ketujuh unsur ini akan kita bahas secara lebih rinci ya, satu persatu. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah pokok atau inti. Kemarin sudah saya bilang pokok atau inti. Maksudnya pokok atau inti apa? Yaitu adalah dalam sebuah cerita, tema selalu menjadi hal yang utama yang mendasari sebuah cerita. Perhatikan kalimatnya. Tema bukan judul, tapi judul bisa diambil dari tema. Tema pun bisa diambil dari amanat. Saya ulangi ya. Tema bukan judul, tapi judul bisa diambil dari tema. Tema pun bisa diambil dari amanat. Maksudnya apa, Bu? Perhatikan contoh. Contoh, jika judulnya adalah Sahabatku yang Lucu, maka temanya adalah, nah, dari kalimat sahabatku yang lucu diambil satu inti, yaitu persahabatan. Nah, jika judulnya adalah Sahabatku yang Lucu, maka temanya adalah persahabatan. Ini kalau diambil dari judul. Kemudian, jika amanatnya adalah janganlah menjadi orang yang sombong, maka temanya adalah kesombongan. Jadi dari kalimat janganlah menjadi orang yang sombong, ambil intinya, yaitu adalah temanya kesombongan. Jadi, kamu bisa mencari tema dari judulnya, kamu juga bisa mencari tema dari amanatnya. Jadi kalau misalnya kamu nggak nemu tema dari judul, kamu bisa mencarinya melalui amanat, atau dari kedua itu ya. Jadi begitu cara mencarinya. Selanjutnya, yaitu adalah alur. Alur ada 3 macam. Nah, kemarin saya sudah jelaskan ada 3. Yang pertama maju. Alur maju dikatakan maju apabila kisah yang diceritakan adalah masa kini. Maksudnya masa kini adalah ceritanya runtut atau berurutan dari dia, misalnya dari kamu kecil ceritakan sampai kamu nanti dewasa. Itu namanya alurnya maju. Kisahnya maju ke masa kini atau masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah mundur. Maksudnya mundur di sini adalah balik ke masa lalu. Yaitu biasanya kamu akan menemukan kalimat pada zaman dahulu, 2 tahun yang lalu, dulu. Nah, kata-kata seperti ini selalu ada pada cerita-cerita yang alurnya mundur, yang diceritakan masa lalu berarti. Selanjutnya, campuran. Apa maksudnya campuran di sini? Yaitu ceritanya ada masa kini dan ada masa lalu. Kalau kamu suka baca cerita, di sana ada flashback ke masa lalu, kemudian habis flashback ke masa lalu, kembali lagi ke masa sekarang dia berada, itu namanya alurnya ada campurannya. Jadi bisa diceritakan masa lalunya, bisa juga diceritakan masa sekarangnya. Kedua-dua dari cerita itu diceritakan itu namanya alur campuran. Berikutnya, latar atau setting. Apa itu latar atau setting? Di sini ada 3 bagian juga, tempat, waktu, dan suasana. Waktu dan suasana mengikuti keberadaan tempatnya, dan biasanya sebuah cerita tidak hanya menunjukkan satu tempat saja, tetapi banyak. Jadi kalau kamu diminta mencari waktu sama suasana, mengikuti tempatnya. Misalnya tempatnya adalah di kuburan, waktunya malam hari, suasananya pasti sepi kan? Nah, jadi kalau kamu menemukan sebuah cerita, cari tempatnya dulu,
Nah, jadi kamu cari tempatnya, biasanya dalam cerita tempatnya itu tidak hanya satu. Jadi kamu cari tempat yang banyak, misalnya pertama di rumah, kedua di sekolah, ketiga misalnya di pasar dan lain di mana dalam cerita tersebut tempat itu tidak hanya satu, bisa kamu sebutkan semua dan waktu sama suasananya bisa kamu cari tahu berdasarkan tempatnya atau berdasarkan yang ada dalam cerita tersebut ya. Selanjutnya, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Pelaku dalam cerita dapat disebutkan dengan nama orang. Maksudnya di sini nama orang bisa Dewi, Budi, Tuti, Lulu, dan lain sebagainya sesuai dengan nama tokohnya ya. Atau kalau misalnya tokohnya binatang bisa disebut kancil, buaya, kura-kura, dan lain sebagainya. Atau dengan penyebutan seperti aku, dia, mereka. Jadi ada tokoh yang nggak ada namanya. Dia bisa menyebut namanya sebagai aku, sebagai dia, atau sebagai mereka. Selanjutnya, adalah watak. Apa itu watak? Karakter. Jadi karakternya si tokoh ya, dapat ditunjukkan oleh penulis secara langsung dalam cerita atau juga ditunjukkan dalam sikap dan tingkah laku tokoh dalam cerita. Maksudnya apa? Jadi si penulis ini yang nulis cerita bisa menunjukkan secara langsung karakter tokohnya atau bisa juga dari tingkah lakunya si tokoh. Maksudnya seperti ini. Misalkan, Rini adalah anak yang baik dan pintar. Ia juga penurut. Nah, dalam kalimat ini, si penulis menuliskan kalau Rini itu mempunyai sifat yang baik dan juga penurut. Dan dia juga termasuk anak yang pintar. Jadi di sini udah jelas ya, kalau penulis bisa menunjukkan secara langsung karakternya si Rini ini. Bisa juga melalui tingkah laku. Rizal menampar wajah Tamam ketika mengetahui bahwa Tamam mencuri dompetnya. Berarti kalau dari tingkah lakunya si Rizal, Rizal termasuk orang yang bagaimana? Yaitu orang yang kasar dan emosian. Kemudian Tamam termasuk orang yang bagaimana? Dia termasuk orang yang suka mencuri, seperti itu. Jadi kamu bisa tahu melalui sikap atau sikap, bisa juga melalui cerita penulis secara langsung. Selanjutnya, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang. Semua cerita nyatanya harus memiliki amanat atau pesan bagi siapapun yang membacanya. Jadi harus ada amanatnya, harus ada pesannya. Yaitu sesuatu hal atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita narasi yang telah dibuat. Jadi misalnya ada sebuah cerita, oh dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang pelit, tidak boleh menjadi orang yang selalu membuli orang lain dan lain sebagainya. Jadi kita ambil hal-hal positif dari cerita, yaitu disebut dengan amanat. Selanjutnya, POV atau sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pandang penulis untuk menyebutkan tokoh dalam ceritanya. Di sini ada orang pertama pelaku utama, jadi penulis biasanya menulis tokohnya itu aku atau saya. Jadi yang kamu lihat kalau kamu nyari POV itu lihatnya dari tokohnya ya. Orang pertama pelaku utama biasanya tokohnya pakai namanya aku atau saya. Orang pertama pelaku sampingan biasanya nama tokohnya adalah nama orang dan aku. Jadi si nama orang ini adalah misalnya Dewi adalah tokoh utama dan si aku hanya sebagai sampingan atau temannya tokoh utama atau kerabatnya tokoh utama. Jadi orang pertama pelaku sampingan. Yang ketiga yaitu orang ketiga serba tahu. Di sini penulis sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, yang serba tahu tapi tidak masuk di dalam cerita. Dia biasanya tokohnya pakai nama orang, bisa Dewi, Tuti, Budi, dan lain sebagainya ya. Jadi bedakan itu, orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga serba tahu. Orang pertama pelaku utama penulis ada di dalam cerita sebagai tokoh utama, orang pertama pelaku sampingan penulis di dalam cerita tapi hanya sebagai sampingan, orang ketiga serba tahu penulis tidak ada di dalam cerita hanya tahu cerita tersebut tentang tokoh utamanya. Begitu ya. Jadi itu. Tugas kamu adalah kerjakan tugasmu dengan mencari unsur intrinsik pada ringkasan cerita berikut. Nih, ada ringkasan ceritanya. Silakan di-screenshot ya. Kamu bisa screenshot ini. Anita yang malang. Jadi, dalam cerita ini, ringkasan cerita ini, bisa kamu cari unsur intrinsiknya. Kamu cari temanya, alur, latar, tokoh, watak,
Amanat dan POV. Jadi, kamu tadi dari cerita ini tadi saya bilang kamu screenshot, kemudian cari tema, alur, tokoh, watak, amanat, dan POV-nya di buku tulismu. Jadi ini ceritanya hanya pendek saja, jadi mudah buat kamu mencari unsur intrinsik yang tadi. Jikalau ada yang tidak kamu temukan, kamu bisa menulisnya dengan strip saja. Jadi kalau misalnya, Bu, saya nggak ketemu ininya, waktunya, atau bagaimana, kamu strip saja. Tapi kalau yang lainnya ada, kamu tulis ya. Silakan dikerjakan di buku tulis kamu, kemudian kamu foto, lalu masukkan ke dalam classroom, seperti biasa. Ya, itu saja tugasnya ya. Semoga kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.